ada gentong. Di terusmi ini, gentong terletak pada dua sisi, yaitu sisi kanan dan sisi kiri, yang bersimbolkan keseimbangan seperti halnya ada laki-laki dan ada pula perempuan. Gentong ini diletakkan di setiap pintu yang berada di padukuhan terusmi ini yang bertujuan untuk membersihkan diri dengan air bersih yang berada di dalam gentong tersebut. Jadi, sebetulnya di terusmi ini kita diajarkan untuk selalu suci, baik dalam pikiran, perkataan, makanya di setiap pintu pasti ada kantong diajarkan di sini, disimbolkan di sini. Dan ini namanya ke dalam sana ya. oh iya Pak, iya Pak. Nah, batik juga memiliki banyak jenis motifnya loh guys. Bahkan Pak Broto mengatakan bahwa jika motif batik itu tidak bisa dihitung karena begitu banyak sekali macamnya. Dari motif megamendung, bahkan sampai motif kuburan pun pernah beliau buat. Nah, faktor motif batik yang sangat banyak ini disebabkan karena setiap membatik itu dapat membuat motif dan corak yang berbeda sesuai dengan keinginannya dan keinginan pembeli.
loh guys. Bahkan kain batik dapat digunakan sebagai taplak meja, sapu bantal, spray, tas, dan masih banyak hal tersebut. Legenda tersebut yang melihat putra Prabu Siliwangi singgah ke Padukuhan, menantang Pangeran Cakrabuana untuk mengubah tanah Trusmi yang tandus menjadi tanah yang subur dan kaya akan bahan pangan. Pangeran Cakrabuana pun menyanggupi tantangan tersebut. Di samping beliau saya jual kain ini misalkan 200.000 ya, misalkan saya jual 200.000. Kalau rekan-rekan beli di depan, saya yakin harganya di atas 500.000, mungkin 700 atau 1 juta. Contohnya saya kebetulan kerjasama dengan Kang Ivan Gunawan di salah satu desainer di Indonesia. Kain yang saya bikin untuk beliau itu harganya murah, cuma 5 juta. Iya dong, murah. Tetapi dia jual itu ratusan juta, mungkin sampai 1 M kain saya. Kenapa? Ini dipotong dikit, taruh di sini di gamis beliau, harganya sudah 700. Gamis kombinasi batik, cuma potongan dikit aja. Berarti standarisasi batik nggak ada harganya, karena saya pernah jual sampai 25 juta. Jadi kalau teman-teman misalkan kayak yang standar ini buat batik yang saya bikin untuk pasar sini, dari sini misalkan harga 600, boleh dicek ke showroom lain. Itu saya yakin kalau dari saya 600 itu minimalnya 3 kali lipat dari harga saya. Kali 3 aja, dan 1,8 lah. Dan saya yakin kalau karya-karya keisengan saya itu nggak ada di toko. Saya sering bikin batik limited edition, cuma satu-satunya dan tidak bakal saya duplikasi. Untuk Kang Ivan Gunawan juga seperti itu, karena beliau kepengennya karyanya cuma dia yang punya, makanya nggak bisa saya tunjukin. Ada beberapa batik yang belum saya kirim ke Kang Ivan, karena beliau punya pesan jangan pernah tunjukin kain saya ke orang. Mungkin nanti bisa lihat di butik-butik beliau aja, karena beberapa kain saya juga pernah kerjasama dengan Avi Junior dulu, waktu zamannya Avi Junior tahun berapa itu saya lupa, sama Kang Ivan. Ya itu 1 tahun saya kontrak sama Indosiar untuk bikin sal-sal kecil. Jadi batik itu indah kalau kita pelajari dan nggak ada matinya. Ya alhamdulillah dengan batik sekarang saya punya hotel sendiri, punya pesawat sendiri, punya apa sendiri semua. Kenapa? Saya ke hotel nggak pernah bayar, saya naik pesawat nggak pernah bayar. Iya kan? Saya ke luar kota, ke luar negeri nggak pernah bayar, malah saya dibayar. Berarti dengan batik saya punya segalanya, iya kan? Iya. Masalah finansial di kantong mah gampang. Itu jadi ini kita telah berada di Trusmi Wetan. Terima kasih banget Pada kesempatan buat kali teman-teman ini kami dari akan Jayanya melakukan observasi tentang bisa datang Trusmi sini. dan batiknya.
Penasaran bukan? Ikuti terus sebagai videonya kepanjang ya. tanganan dari saya untuk pengembangan batik. Minimal teman-teman punya Nah, pencerahan di Padukuhan Rusmi ini terdapat banyak sekali tempat-tempat yang unik yang bisa loh. tertipu. Di Ini antaranya seperti saya, gitu. ada batu hijab, di tanah, Nah, mau dan misalkan ngasih pengolahan. ceweknya ngerti, oh siapa ini mah Ada palsu sebuah katanya. tembok yang menghalangi jalan Jadi, masuk harapan yang saya biasa disebut ada sebagai batu hijab. Pengen tahu nggak cirinya batik palsu dan bukan? Itu kalau palsu yang Nah, itu kan. Apa yang ada yang tahu nggak cirinya? Batik palsu, pung ada yang pakai batik palsu. Iya, biar kita ke depan nggak ketipu lagi gitu ya. Biar teman-teman juga yang lain, oh saya bukan, ternyata saya bukan batik loh gitu loh. Dan Ada yang tahu nggak nih? terdapat suatu bangunan Nggak tahu ya. Rata-rata gampang, dibalik aja. Saya yakin warnanya itu kan ada puring karena coba nanti kalau nggak ada Itu ada lapisan. Ada lapisan. ada puringnya. Puring tuh apa? Tuh, Ini. puring pelapis. Ini. Nah, itu kan langsung tuh. Ini tas. Nah, itu kan Ya, kain asli, pelapis. woi. Bukan asli, Mas. Ada kain pelapisnya. Saya yakin sekuat apapun warna print karena tinta diteken nggak mungkin nembus sampai belakang. Iya. Ini menembus. Ini mah nembus bolak-balik mah hitam. Balik. Coba ini dibuka sebelah. Enggak, no. Ada bercak-bercak putih kan. Iya. Meskipun sehitam apapun depannya, pasti si belakang depan itu berbeda. Kalau yang berpuring mah aman ya. Tapi kacamata saya nggak bisa dibohongin. Gitu. Itu Haikal apa? Palsu. Palsu sih enggak. Bukan batik lah. KW. Jadi terus ada juga yang bilang gini, ini kan apa sih, kain bermotif ini memang bukan batik tapi kain bermotif batik gitu. Batik itu bukan motif. Batik itu proses dari mulai desain sampai finishing. Jadi kecuali kain bermotif megamendung, nah itu baru bagus bener gitu. Kain bermotif singa barong, kain bermotif Paksina Galiman itu benar. Tapi kalau kain bermotif batik, batik itu bukan sebuah motif. Batik itu proses dari mulai desain sampai finishing. Itu ya. Ada lagi, alhamdulillah mulai ada respon. Bapak kalau ini berarti kain yang gimana sih? Itu kan cuma bordir kayaknya ya. Bukan Iya. ini bordir. Bordir itu bermotif kawung. Tapi waktu itu tuh ya di toko batik belinya. Nah itulah Bisnis. karena kita terkadang bisnis itu menghalalkan segala cara. Oh ini batik bagus loh ini. Ternyata setelah tahu, oh ternyata saya tertipu. Jadi 3 orang cuma yang nggak pakai batik itu. 1 orang nggak punya duit, jadi nggak mampu beli. Yang kedua orang bodoh. Yang ketiga orang yang ketipu. Jadi teman-teman tuh termasuk yang 3 ini yang mana gitu. Tapi saya yakin bukan orang yang nggak punya duit dan bukan orang yang bodoh, tapi orang yang ketipu oleh kebohongan publik. Nggak ngerti. Gitu. Jadi terus untuk standarisasi batik itu nggak perlu mahal karena yang murah juga ada, gitu ya. Jadi wah saya mah asli. Ini harganya 1 juta. Harga 5 juta juga kalau bukan batik ya bukan gitu. Karena ada batik yang harga 5 juta dan bukan batik. Bahkan harga sampai 15 juta bukan batik juga ada. Makanya saya paling aktif di dunia pencerahan itu di event-event pameran supaya teman-teman terus pembeli juga enggak ketipu. Iya. Ada lagi. Batik terbarunya apa, Pak? Batik yang terbaru. Batik terbaru saya banyak banget nih.
Karena nggak ada yang terbaru karena bisa. Karena orang yang puas dengan hal katanya yang dikerjakan itu yang terbaru berarti orang yang puas dengan posisi aman. Merasa nyaman di posisi aman. Contohnya gini, Mbak, menu terbarunya apa? Otak-otak misalnya. Berarti orang itu jual otak-otak. Saat orang lain menu terbarunya otak-otak, berarti dia belum pernah mikir ke depannya mau jualan apa. Tapi orang yang punya progres tinggi, jualan otak-otak itu sebelum otak-otak itu nggak laku, dia udah mikir mau jualan apa lagi setelah otak-otak. Oh, saya mah mau jualan mie seblak. Berarti otak-otaknya lagi dijalanin, program barunya juga dimasukin. Bu, kalau menu itu apa ya? Seblak. Otak-otaknya redup, seblaknya naik. Kira-kira jualannya sepi nggak? Nggak pernah sepi. Jadi jualan sepi itu karena progres. Teman-teman juga gitu. Jadi teman-teman jangan ngerasa nyaman. Oh, saya ini tugas akhir. Bye bye. Saya ini See you mau next jadi time. seorang juara punya titel S1. Jangan pernah bangga dengan titel S1. Karena 2024 sampai 2026 itu tidak ada penerimaan CPNS. 2024 itu tidak ada penerimaan guru honorer. Itu ketentuan. Jadi banggalah dengan kaki sendiri, bukan dengan titel S1. Saya bukan membuat redup teman-teman ya, tapi memotivasi teman-teman bahwa S1 itu bukan langkah akhir, langkah awal kita masuk ke dunia kerja. S1 banyak loh yang nganggur, jangan S1, S2 juga banyak. Rekan-rekan teman-teman juga banyak yang ngikut saya, bahkan S2-nya banyak yang ngikut ke saya. Ayo Pak, kita kembangin aja dari siap.